Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama Bapak yang pertama. Bapak mahasiswa dari Bapak itu terbagi dua, satu kelas. Di sini Bapak ngambil kelas 4 dan kelas 5. Jadi di kelas 4 yaitu materi yang Bapak ambil ialah mengenai keragaman budaya bangsaku. Dan untuk kelas 5 yaitu membaca, yaitu bahasa Indonesia tentang membaca sejarah peristiwa Sumpah Pemuda. Jadi Bapak akan mengajar ke kelas 4 terlebih dahulu, yaitu mengenai keragaman budaya bangsaku. Keragaman budaya bangsaku itu terdiri dari suku, bangsa, budaya, khas, agama. Kalian sini suku apa? Jawa. Ada yang suku Banjar. Jadi rata-rata suku Jawa. Itu juga dengan agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik. Kristen itu bagi dua, jadi Kristen Protestan dan Katolik. Dalam keragaman budaya bangsaku ini, yaitu tadi ada agama, ada suku, bangsa. Jadi Bapak akan sedikit memutar cuplikan tentang keragaman budaya bangsaku. Perhatikan kelas 4, coba tonton. Nanti dari sini ada yang Bapak pertanyakan, setiap kelompok nanti harus bisa menjelaskan dari intisari tentang video tersebut. Bisa? Jadi disimak baik-baik. Beragam kebudayaan khas setiap provinsi di Indonesia. Oke, baik, Bapak masuk ke kelas 5. Kelas 5 di sini Bapak perhatikan. Mempelajari tentang bahasa Indonesia itu membaca sejarah peristiwa Sumpah Pemuda. Di mana Sumpah Pemuda itu terjadi pada tanggal, ada yang tahu? Ya, tanggal berapa? Ya, pintar-pintar anak Bapak. Yaitu terjadi pada tanggal 28 Oktober 1948. Indonesia punya banyak tempat yang penuh dengan keindahan alam dan sudah dikenal hingga ke luar negeri. Misalnya Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Danau ini terbentuk karena letusan besar gunung pada puluhan tahun lalu dan menjadi danau vulkanik paling besar di Asia Tenggara. Jadi itulah ikrar dari Sumpah Pemuda. Dari dulu tuh sejarahnya untuk merebutkan Sumpah Pemuda ini itu terjadi sebuah pertempuran, yaitu ada namanya pertempuran periode 1 dan periode kedua. Itulah sejarahnya. Coba kalian baca dari sejarah tersebut. Nanti setiap kelompok Bapak minta perwakilan untuk maju di depan untuk menyimpulkan dari sejarah tersebut. Ayo dibaca. Karena terdiri dari banyak suku. Dari video yang Bapak putarkan tadi untuk kelas 4, mungkin sebagian udah ngerti kan? Jadi Bapak minta setiap satu kelompok maju untuk ke depan menjelaskan apa tadi tentang video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menyampaikan kesimpulan dari kelompok 2. Kesimpulan video. Keberagaman suku bangsa terdiri dari bahasa, budaya, Suku terdiri apa aja? suku Jawa, Batak, Lampung, dan masih banyak lagi. Agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu. Kesimpulannya adalah dan lain-lain. Kemudian Indonesia terdiri dari beberapa pulau, yaitu Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan
Kemudian Indonesia Indonesia memiliki memiliki dua musim, yaitu musim kemarau, musim hujan. ya. Sekian. Sekian, terima kasih dari kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak aneka ragamannya, yaitu makanya dibilang NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun berbeda-beda, tapi tetap satu dua. Itu apa? Bhinneka Tunggal Ika. Maksud berbeda-beda tapi tetap satu dua itu apa aja? Itu tadi kayak agama kita beda-beda. Ada agama Islam, agama Kristen, Konghucu. Jadi dalam setiap perbedaan agama tersebut kita nggak boleh saling mengucilkan. Maksud mengucilkan itu apa? Saling menjelek-jelekkan, nggak boleh. Setiap agama kita tuh harus saling menghormati, saling menghargai. Itu kan dari perbedaan agama. Kemudian Indonesia itu banyak pulau. Pulau yang terbesar di Indonesia itu ada 5. Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan ada 3 lagi. Kemudian Indonesia terdiri dari berapa provinsi? 34. Ya, 34. Itu ada provinsi Sumatera Utara, jadi provinsi Kalimantan, provinsi Sulawesi, Jawa. Jadi kitanya provinsi apa? Sumatera Utara. Tinggal di kabupaten mana? Sangkar. Siapa bupatinya? Ya, Syekh Afandi SH4. Sekian dan terima kasih. Kemudian untuk kelas 5. Dari hasil menceritakan tentang membaca sejarah peristiwa Sumpah Pemuda yang sudah kalian baca tadi, Bapak minta setiap kelompok coba jelaskan maju ke depan. Nah, pada pelajaran dan naskah Bapak persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti perwakilan dari kelompok Saya perwakilan dari kelompok 1 dan 2 akan menjelaskan sejarah Sumpah Pemuda. Sejarah Sumpah Pemuda jadi pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda diterbitkan dalam tanggal 28 Oktober 1928. Namun sebelum itu, para pemuda sudah terlebih dahulu mengupayakan persatuan melalui peramanan besar pemuda Kongres pertama yang dilaksanakan pada 30 April sampai 2 Mei 1926 di Batavia. Putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Terima kasih dari kami. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk berkembang mengenai membaca sejarah peristiwa Sumpah Pemuda. Bapak dapat menyimpulkan sedikit mengenai sejarah peristiwa Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928. Yaitu terjadi 2 pertempuran, yaitu periode pertama dan periode kedua. Soalnya Dr. Abdurrahman. Jadi itulah terjadi Sumpah Pemuda. Jadi kalian kalau misalnya ditanya di luar kapan terjadi Sumpah Pemuda, oh tanggal 28 Oktober 1928. Sekian yang Bapak paparkan. Dan Bapak berterima kasih kepada kelas 4 dan kelas 5. Mungkin ada kata-kata Bapak yang salah, atau ada kata-kata Bapak yang menyinggung perasaan kalian, Bapak minta maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.